Hari ini kita akan membahas bagaimana cara mengambil data dari data World Bank. Nah, ini ada contoh artikel terkait dengan data World Bank dengan judul Nexus of Governance Macroeconomic Condition and Financial Stability of Bank, a comparison of developed and emerging countries. Nah, kemudian kita punya ide makroekonomi terhadap stabilitas keuangan. Nah, idenya pada saat COVID, apakah berpengaruh? Nah, ini contoh idenya seperti ini, ada judulnya, kemudian nanti kita tentukan variabelnya dari artikel yang sudah kita baca. Variabel makroekonomi terdiri dari 3, GDP, inflasi, dan tingkat suku bunga. Kemudian variabel stabilitas keuangan diukur dari non-performing loans, sehingga muncul persamaan regres seperti ini. Nah, kita akan mengambil data dari World Bank. Langsung aja ke websitenya World Bank. Nah, ini adalah data World Bank. Pertama kita lakukan adalah menentukan tahun dulu. Nah, ini at time. Nah, tahunnya karena COVID, kita ganti dari tahun 2019 sampai 2022. Nah, ini kita seleksi ya. Kemudian kita tentukan selanjutnya itu negara. Nah, negara di sini masih semuanya ambil ya. Jadi kita ambil yang negara aja. Kita klik select dulu. Kemudian kita remove. Baru ke variabelnya dulu di sini. Nah, kita pilih yang country saja. Nah, di sini ada 217, kita select all. Nah, setelah ini baru kita cari variabelnya. Nah, kita cari variabel. Nah, di sini kita centang aja yang economic policy dan financial sector. Baru kita ketikkan di sini. Yang pertama adalah nah, ini ada NPL ya. Kita centang variabel ini. Kemudian ada GDP. Nah, GDP sudah ada juga. Kemudian nah, ini inflation consumer price ya. Kemudian selanjutnya ada interest. Nah, ini real interest rate. Nah, sudah kita ambil, kita dapatkan, dan kita silang, kemudian kita apply. Nah, habis itu kita bisa download di Excel. Nah, setelah itu dapat datanya. Datanya seperti ini. Ada tahunnya 2019 sampai 2022, kemudian variabel series name-nya. Ini bisa kita filter. Ada NPL, GDP, inflasi, dan real interest. Nah, tinggal kita olah aja menggunakan software statistik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, hari ini kita akan membahas bagaimana cara mengambil data dari data World Bank. Nah, ini ada contoh artikel terkait dengan data World Bank dengan judul Nexus of Governance Macroeconomic Condition and Financial Stability of Bank, a comparison of developed and emerging countries. Nah, kemudian kita punya ide makroekonomi terhadap stabilitas keuangan. Nah, idenya pada saat COVID, apakah berpengaruh? Nah, ini contoh idenya seperti ini, ada judulnya, kemudian nanti kita tentukan variabelnya dari artikel yang sudah kita baca. Variabel makroekonomi terdiri dari 3, GDP, inflasi, dan tingkat suku bunga. Kemudian variabel stabilitas keuangan diukur dari non-performing loans, sehingga muncul persamaan regres seperti itu. Nah, kita akan mengambil data dari World Bank. Langsung aja ke websitenya World Bank. Nah, ini adalah data World Bank. Pertama kita lakukan adalah menentukan tahun dulu. Nah, ini at time.
Nah, tahunnya karena COVID, kita ganti dari tahun 2019 sampai 2022. Nah, ini kita seleksi ya. Kemudian kita tentukan selanjutnya itu negara. Nah, negara di sini masih semuanya ambil ya, jadi kita ambil yang negara aja. Kita klik select dulu, dan kita remove. Baru ke variabelnya dulu. Nah, kita pilih yang country saja. Nah, di sini ada 217, kita select all. Nah, setelah ini baru kita cari variabelnya. Nah, kita cari variabel. Nah, di sini kita centang aja yang economic policy dan financial sector. Baru kita ketikkan di sini. Yang pertama adalah nah, ini ada NPL ya. Kita centang variabel ini. Kemudian ada GDP. Nah, GDP sudah ada juga. Kemudian nah, ini inflation consumer price ya. Kemudian selanjutnya ada interest. Nah, ini real interest rate. Nah, sudah kita ambil, kita dapatkan, dan kita silang, kemudian kita apply. Nah, habis itu kita bisa download di Excel. Nah, setelah itu dapat datanya. Datanya seperti ini. Ada tahunnya 2019 sampai 2022, kemudian variabel series name-nya. Ini bisa kita filter. Ada NPL, GDP, inflasi, dan real interest. Nah, tinggal kita olah aja menggunakan software statistik. Mungkin itu saja. Terima kasih.